Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan judul formulasi tablet delay release dengan anggota kelompok kami yang pertama ada Tipu Nawangsari, kedua ada Eliana S. Alintoni, ketiga ada Tiara Permatasari, yang keempat ada Windy Cantika Putri, yang kelima ada Kori Aprilia Putri, yang keenam ada Daud Fajar C. Bora, yang ketujuh ada Adinda Kurniawulansari, yang kedelapan ada Marlin Cesengu. Pengertian sediaan delay release menurut Trefit and Basit 2020 yaitu sediaan yang bertujuan untuk menunda pelepasan obat sampai sediaan telah melewati lambung. Delay release atau pelepasan tertunda menunjukkan bahwa obat dibebaskan segera tetapi akan dilepaskan pada saat tertentu. Delay release adalah pelepasan yang berulang dari satu atau lebih dosis berselang obat digabungkan ke dalam bentuk dosis tunggal. Delay release dimaksudkan untuk menahan cairan lambung tetapi hancur dalam cairan usus. Bentuk sediaan salut enterik adalah produk pelepasan tertunda yang umum, misalnya aspirin salut enterik dan produk steroid lainnya. Adapun manfaat dari sediaan delay release sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi dosis yang berkurang. Konsentrasi plasma dapat dipertahankan selama periode waktu yang lama dengan meningkatkan kepatuhan pengobatan bagi pasien dengan kondisi kronis. Yang kedua, penggunaan atau penghindaran efek samping karena konsentrasi obat dalam plasma yang tinggi atau dosis dumping. Yang ketiga, peningkatan kontrol konsentrasi obat terapeutik terutama penting bagi pasien yang menderita gejala terobosan. Yang keempat, pembuatan yang lebih hemat biaya karena berkurangnya jumlah bentuk sediaan yang diperlukan per pasien dibandingkan dengan produk sediaan obat yang segera dilepas. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan delay release. Yang pertama, kelebihan. Mengurangi frekuensi pemberian obat, mengurangi jumlah total obat yang dibutuhkan untuk mendapatkan respon terapeutik yang diinginkan. Kemudian mempertahankan kadar terapeutik obat dalam plasma. Selanjutnya meningkatkan kepatuhan penderita, memberikan efek yang sama, meminimalkan kemungkinan terjadinya akumulasi obat pada pengobatan kronis. Yang terakhir mengurangi iritasi lambung dan efek samping lainnya. Selanjutnya untuk kekurangannya, biaya produksi lebih mahal dibandingkan sediaan konvensional. Adanya dose dumping yaitu sejumlah obat dari sodium obat dapat lepas secara cepat. Kemudian mengurangi fleksibilitas pemberian dosis. Jika penderita mendapat reaksi samping obat atau secara tiba-tiba mengalami keracunan, maka untuk menghentikan obat dari sistem tubuh akan lebih sulit dibandingkan sediaan konvensional. Tidak dapat digunakan untuk obat yang memiliki dosis besar, misalnya 500 mg. Tidak semua zat aktif sesuai dengan sediaan lepas lambat. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja sediaan delay release. Pelepasan obat tertunda biasanya dicapai melalui lapisan enterik bentuk sediaan seperti tablet, kapsul, dan multipartikulat. Biasanya pelapis enterik diaktifkan pH di mana mereka tidak larut pada pH rendah tetapi mudah larut pada pH yang lebih tinggi. Misalnya yaitu pH 5 sampai dengan 7. Fungsi utama lapisan enterik adalah untuk melindungi bentuk sediaan dan zat obat yang mendasarinya, memungkinkannya untuk tetap utuh di lingkungan lambung dan sebagai gantinya larut dan mengalami pelepasan obat di usus kecil. Strategi tersebut digunakan untuk mencegah mukosa lambung disebabkan oleh obat-obatan tertentu, misalnya obat anti-inflamatori non-steroid dan NSAID. Atau untuk menghindari degradasi obat asam labil dalam cairan GI seperti enzim atau peptida. Perlindungan dapat dengan mudah dan siap diberikan dengan aplikasi pelapis polimer yang secara inheren tidak larut pada nilai pH asam, menurut Trenfield dan Basit 2020. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi formulasi sediaan delay release. Ada dua faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor biologis dan faktor fisika kimia. Faktor biologis meliputi waktu paruh biologis, ada absorpsi dan metabolisme.
menurut Siregar dan Wikarsa 2010. Sedangkan faktor fisika kimia meliputi ukuran dosis, kelarutan dalam air, koefisien partisi, dan stabilitas, menurut Jensen dan Robinson 1996. Lalu selanjutnya contoh sediaan obat delay release yaitu ada omeprazol, ada lansoprazol, ada aspirin, dan diklofenak sodium. Berikutnya adalah contoh formulasi tablet delay release, yaitu formulasi sediaan tablet lepas lambat aspirin dengan etil selulosa holon T10 sebagai matriks. Aspirin sebagai platelet inhibitor digunakan pada dosis rendah yaitu 40 mg per hari. Obat ini memiliki waktu paruh eliminasi yang pendek, yaitu sekitar 2-3 jam, sehingga harus sering diberikan untuk mempertahankan kadar terapi dalam plasma, menurut Jai dan Raharja tahun 2003. Bentuk sediaan tablet lepas lambat dirancang untuk melepaskan suatu dosis terapeutik awal obat yang diikuti oleh suatu pelepasan obat yang lebih lambat dan konstan. Laju pelepasan dosis penjagaan dirancang sedemikian agar jumlah obat yang hilang dari tubuh melalui eliminasi diganti secara konstan. Dengan produk lepas lambat, konsentrasi obat dalam plasma yang konstan dapat dipertahankan dengan fluktuasi yang minimal, menurut Sargel dan Yu tahun 2005. Sistem matriks merupakan teknik yang paling banyak digunakan karena sangat mudah penerapannya. Umumnya, obat berada dalam proses yang lebih kecil agar matriks memberikan perlindungan yang lebih besar dan obat berdifusi keluar secara lambat, menurut Sulaiman tahun 2007. Matriks etil selulosa adalah matriks yang tidak larut di dalam air, atau disebut juga dengan hidrofob, dan memberi rintangan untuk penetrasi cairan ke dalam matriks. Juga difusi obat akan menjadi lambat. Selain sebagai matriks, etil selulosa juga dapat berfungsi sebagai pengikat, sehingga dapat menghasilkan tablet keras dengan kerapuhan yang rendah. Biasanya juga menunjukkan pelepasan obat yang kecil, menurut Wade dan Weller tahun 1994. Selanjutnya adalah metode kerja. Alat dan bahan yang digunakan adalah untuk alat yaitu berupa mesin tablet, timbangan analitik, Stokes Monsanto hardness tester, disintegration tester, variabilator, pH meter, termometer, dan juga alat-alat gelas. Untuk bahan yang digunakan yaitu berupa aspirin, etil selulosa, laktosa, dan juga magnesium stearat. Metode kerja selanjutnya yaitu 1. Rancangan formula. Berat tablet ada 200 mg. Tabel 1, formula tablet aspirin dengan penambahan etil selulosa aqualon T10 sebagai bahan metrik. Di sini terdapat tabel formula dan bahan. Untuk formula 1 yaitu 10% dengan aspirin 100 mg, etil selulosa 20 mg, laktosa 78 mg, dan magnesium stearat sebanyak 2 mg. Untuk formula 2 yaitu 15%, aspirin 100 mg, etil selulosa 30 mg, laktosa 68 mg, dan magnesium stearat 2 mg. Untuk formula 3 yaitu 20% dengan aspirin 100 mg, etil selulosa 40 mg, laktosa 58 mg, dan magnesium stearat sebanyak 2 mg. Yang kedua yaitu pembuatan tablet. 1 batch sama dengan 200 tablet. Aspirin, etil selulosa, magnesium stearat, dan laktosa dengan komposisi masing-masing formula dicampur sampai homogen. Kemudian campuran yang sudah homogen dicetak pada mesin tablet dengan ukuran pens atas nomor 7 mm dan pens bawah nomor 7 mm dengan tekanan kompresi yang sama. Tablet yang telah dihasilkan dilakukan uji sifat fisik tablet dan uji disolusi. Kemudian dilakukan uji sifat fisik tablet. Yang pertama, ada uji kekerasan tablet. Sebuah tablet dimasukkan pada ujung alat uji kekerasan Stokes Monsanto hardness tester dengan posisi vertikal. Putar skru pada ujung yang lain, sehingga tablet pecah dan tekanan dibaca pada skala. Percobaan diulang sebanyak 5 kali.
menurut Landsman et al. 1994. Kemudian yang kedua, ada uji keseragaman bobot tablet. Ambil 20 tablet, kemudian ditimbang satu persatu. Dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung persentase penyimpangan bobot tiap tablet untuk dibandingkan dengan persyaratan yang ada di Farmakope Indonesia edisi 3 menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 1979. Yang ketiga, ada uji kerapuhan tablet. 20 tablet dibebas debukan dengan aspirator. Timbang seksama dalam neraca analitik, kemudian dimasukkan ke dalam alat variabilator. Pengujian ini dilakukan selama 4 menit atau 100 putaran. Kemudian tablet dikeluarkan dari alat, dibebas debukan lagi dan ditimbang, menurut Landsman et al. 1994. Yang keempat ada uji waktu hancur tablet. 5 buah tablet dimasukkan dalam alat uji waktu hancur atau disintegration tester. Setiap tabung diisi 1 tablet, kemudian dimasukkan ke dalam penangas air berisi 1 liter air dengan temperatur sebesar 37 derajat Celcius. Permukaan air diatur 2,5 cm dari ayakan, dengan frekuensi 28-32 kali per menit. Jalankan alat sampai semua fraksi pecahan tablet lewat ayakan yang terletak pada bagian bawah alat. Catat waktu yang diperlukan sebagai waktu hancur tablet, menurut Landsman et al. 1994. Lanjut kepada uji disolusi dibagi menjadi 2, yaitu pembuatan kurva baku dan uji disolusi. Pembuatan kurva baku 200 mg aspirin ditimbang seksama lalu dilarutkan dengan Aquades hingga 100 ml. Dari larutan ini diambil 10 ml kemudian dicairkan dengan Aquades hingga 100 ml. Kemudian dari larutan tersebut diambil 0,25, 0,5, 1,0, 1,5, 2,0, 2,5, 3,0, 3,5, 4,0 ml kemudian diencerkan dengan Aquades hingga 10 ml. Seri larutan ini diukur absorpsinya dengan spektrofotometer pada 265 nanometer yang merupakan titik isobatik aspirin. Persamaan regresiv linear diperoleh dengan membuat plot antara kadar aspirin dengan serapan. Yang kedua ada uji disolusi. A. Medium Aquades 1000 ml dimasukkan ke dalam labu disolusi. Pengaduk dayung diatur pada kecepatan 30 rpm dengan jarak pengaduk dari dasar adalah 2,5 cm. Tablet ditimbang dan dimasukkan ke dalam labu disolusi. Suhu percobaan dipertahankan berada dalam kisaran 30 derajat kurang lebih 0,5 derajat Celcius. Kemudian B. Sampel diambil pada menit ke-15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, dan 240 sebanyak 5,0 ml. Sampel yang diambil diganti dengan medium disolusi yang baru dan jumlah yang sama sehingga volume medium disolusinya tetap. C. Sampel diukur serapan dengan spektrofotometer pada 2,65 nanometer yang merupakan titik isobaptik aspirin. Dia metode kerja yang berikut ada analisis data. Yang pertama ada sifat fisik tablet. Data hasil pengujian dibandingkan dengan persyaratan yang tertera pada Farmakope Indonesia atau pustaka lain. Kemudian diujiannya untuk menentukan apakah terdapat perbedaan yang bermakna sifat fisik tablet aspirin antar formula. Yang kedua ada profil pelepasan obat. A. Untuk menentukan kinetika dan mekanisme pelepasan obat maka dibuat kurva hubungan apa waktu dengan persentase obat yang terlarut atau erosi orden 0. Akar waktu dengan persentase obat yang terlarut atau difusi dan waktu dengan infraksi obat yang tidak larut atau orde satuan. Kemudian nilai koefisien korelasi atau R yang diperoleh dari tiap-tiap hubungan tersebut dibandingkan untuk mengetahui kinetika dan mekanisme pelepasan yang dominan. B. Untuk menentukan kecepatan pelepasan aspirin sediaan lepas lambat maka dibuat kurva hubungan antara waktu atau menit dengan jumlah obat yang terdisolusi. Slope yang diperoleh dari hubungan ini merupakan nilai K mg per menit. Berikut ada hasil dan pembahasan. Yang pertama A. Formula tablet.
Berdasarkan penelitian ini, sediaan lepas lambat aspirin dibuat sebanyak 3 formula dengan konsentrasi etil selulosa yang berbeda-beda menurut T. Bandeh et al. 2003. Etil selulosa yang digunakan pada tablet lepas lambat berkisar antara 5% sampai 20%. Dalam penelitian ini, etil selulosa yang digunakan sebagai matrik pada konsentrasi 10%, 15%, dan 20%. Formula tablet aspirin dibuat dengan menggunakan metode cetak langsung karena aspirin memiliki fluiditas yang baik, tidak tahan terhadap pemanasan, serta cetak langsung termasuk metode yang mudah dan sederhana. Hasil uji sifat fisik tablet dibagi menjadi 4, yaitu uji keseragaman bobot, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, dan uji waktu hancur tablet. Mari kita bahas yang pertama, yaitu uji keseragaman bobot. Tujuan dilakukan uji keseragaman bobot yaitu untuk mengontrol mutu tablet yang memiliki bobot yang seragam, yang diharapkan memiliki kadar zat yang aktif yang seragam. Itu dikemukakan oleh Sulaiman 2007. Nah, untuk hasil uji pada penelitian ini diperoleh keseragaman bobot pada formula 1, 2, dan 3 semuanya telah memenuhi syarat keseragaman bobot sesuai yang tertera pada Farmakope Indonesia edisi 3, yaitu yang tercantum di dalamnya, di mana tidak boleh ada 2 tablet pun yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 7,5% dan tidak ada satupun tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-rata sebesar 15%. Nah, itu untuk hasil uji keseragaman bobot. Lalu selanjutnya uji kekerasan tablet. Hasil uji kekerasan tablet dinyatakan memenuhi syarat jika kekerasan tablet konvensionalnya yaitu sebesar 4-8 kg menurut Sulaiman 2007. Nah, pada penelitian ini setelah dilakukan uji LSD terlihat bahwa terdapat perbedaan yang signifikan, artinya ada perbedaan terhadap kekerasan tablet antara formula 1, formula 2, dan formula 3. Hasil uji sifat fisik tablet yang berikut yaitu uji kerapuhan tablet. Dari data penelitian, intinya dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa nilai kerapuhan untuk semua formula, yaitu yang dimaksud di sini formula 1, 2, dan 3, tidak ada yang melebihi 1%, sehingga hasil uji kerapuhan tersebut memenuhi syarat kerapuhan yang baik. Lalu yang berikut, uji waktu hancur tablet. Dikatakan atau diketahui etil selulosa bersifat hidrofob, maka semakin besar konsentrasi etil selulosa dalam formula akan menghasilkan tablet dengan waktu hancur yang semakin lama pula. Alasannya karena waktu hancur tablet harus dapat kontak dengan air terlebih dahulu sehingga air menembus masuk ke dalam tablet, lalu tablet akan pecah menjadi partikel-partikel kecil atau disintegrasi dan akan melarut. Dengan adanya etil selulosa yang semakin banyak akan semakin menghalangi pembasahan tablet sehingga tablet semakin lama hancurnya. Kemudian dilanjutkan dengan uji LSD. Dari hasil uji LSD terdapat perbedaan yang signifikan dari waktu hancur tablet aspirin antara formula 1, 2, dan 3. Yang berikut yaitu hasil kurva baku aspirin. Serapan aspirin dapat dibaca dengan menggunakan spektrofotometer karena memiliki gugus kromofor yang terdapat pada cincin bensena. Berdasarkan UCP28 didapat hasil bahwa aspirin dalam medium aqueous mempunyai serapan maksimum dengan spektrofotometer pada panjang gelombang yaitu 265 nanometer yang merupakan titik isobestik aspirin. Jadi teman-teman, titik isobestik aspirin ini merupakan titik potong antara dua campuran zat. Kenapa menggunakan titik isobestik aspirin? Karena aspirin jika dikontak langsungkan dengan air akan terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat, seperti itu. Lalu, hasil dan pembahasan yang terakhir adalah mengenai profil pelepasan aspirin. Uji disolusi dilakukan untuk mengetahui profil pelepasan aspirin dari metrik etil selulosa dengan konsentrasi yang bervariasi. Dilihat dari analisis menggunakan SPSS bahwa pelepasan kinetika aspirin mengikuti orde 1 dilihat dari R hitung lebih dari R tabel menunjukkan kinetika pelepasan orde 1. Dari hasil analisis statistik menggunakan uji T menunjukkan bahwa
T hitung kurang dari T tabel untuk saraf kepercayaan 95%, berarti Formula 1, Formula 2, dan Formula 3 tidak ada perbedaan antara orde 0 dan orde 1. Berdasarkan harga R, kinetika pelepasan aspirin lebih dominan mengikuti orde 1 karena adanya faktor disolusi pada saat pengambilan sampel. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan etil selulosa sebagai matrik tablet aspirin dapat memberikan sifat fisik tablet yang memenuhi persyaratan sifat fisik tablet. Semakin besar konsentrasi etil selulosa, maka kekerasannya semakin besar, kerapuannya semakin kecil, dan waktu hancurnya semakin lama. Yang kedua, profil pelepasan aspirin dari matrik etil selulosa mengikuti kinetika pelepasan lebih dominan orde 1 dengan mekanisme pelepasan secara difusi, dan kenaikan konsentrasi etil selulosa dapat memperlambat pelepasan aspirin dari tablet. Kemudian ini adalah beberapa referensi dari materi yang kami ambil. Sekian presentasi dari kami, yaitu kelompok 2. Apabila ada salah kata dan masih banyak kurangnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.